ini bisa dimulai atau? Bisa, Bagaimana ini sudah siap semua? Ya bisa enggak? Kan udah besar ayah. Ya. Presenter kali ini siapa, Bu? Saya, Bu. Bu Indah. Iya. Udah, Bu. Bisa dimulai nih, Bu? Bisa, Pak. Bisa. Cuma ini suaranya kencang banget di Bapak ini. Ya, kembangin. Saya di sini aja taruh. Biarin. Nah, keluarin. Abi bapak. Ayo. Ini kupu-kupunya. Ya, alhamdulillah. Bagaimana, Pak? Halo, bagaimana, Pak? Ayo, Mas. Mana, Pak? Udah siap? Halo, tes. Tes, ya. Ya, silakan. Suaranya kecil, Bu? Suara yang saya kecil. Halo. Ya, tes. Suaranya Pak Kurniawan terdengar jelas. Suaranya Bu Imas terdengar kecil. Lalu aku nabi cek.
kurang keras berarti ya suaranya. Iya, nanti diperbesar. Halo, cek. Aduh, suara apa ini? Ya, cek. Halo, cek. Gimana, udah besar belum, Bu, suaranya? Pak, jelas belum? Ya, jelas, Bu. Iya. Jelas. Iya. Gimana, kita mulai aja, Pak, atau gimana, Bu? Sudah, Bu. Sudah. Iya, sudah. Sudah, Bu, sudah. Iya. Silakan, Pak, kalau mau dimulai sekarang. Menunggu partisipan atau mau dimulai, Bu? Ini gimana, Bu Yuni? Kalau dirasa sudah cukup, misalkan rekam layarnya sudah siap dalam on tanpa ada on, kemudian presentasinya sudah siap, Ya, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Instruktur, Ibu Yunita Indriani yang telah hadir dalam sesi presentasi Ibu Ima Setiawati. Dan untuk kali ini saya sebagai host Kurniawan, untuk moderatornya Ibu Novi Trianti, untuk narasumbernya atau presenternya yaitu Ibu Ima Setiawati. Presentasi ini akan menjelaskan barang bekas untuk media pembelajaran. Yaitu pemanfaatan barang bekas untuk media pembelajaran. Nah, barang bekas apa sih yang untuk media pembelajaran? Mungkin ada beberapa barang-barang yang nanti akan disebutkan atau dijelaskan sama Ibu Mas untuk media pembelajaran bagi peserta didik kita. Terima kasih. Silakan Mbak Fitrianti, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Kurniawan. Ya, saya Mbak Fitrianti dari SMP 5 Padaherang berlaku sebagai moderator. Nah, di sini nanti akan disampaikan tentang pemanfaatan barang bekas untuk media pembelajaran. Media pembelajaran itu adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, informasi atau pesan-pesan penting dari guru kepada muridnya. Nah, adapun nanti kita akan berbincang-bincang dengan pakar kita tentang pemanfaatan barang bekas. Nah, oke. Kali ini narasumber kita yaitu Ibu Ima Setiawati, SPD AUD dari TKPGRI Mawar Padaherang. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Ibu Novi yang telah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Novi sebagai host, sebagai moderator, dan Bapak Kurniawan sebagai host. Dan saya akan menyampaikan. Suaranya kurang jelas, Ibu.
kurang keras. Saya Ya, akan nah, ya bagus. ya, saya akan menyampaikan pemanfaatan barang bekas sebagai media pembelajaran. Tetapi di sini mungkin karena saya basicnya dari PAUD ya, jadi di sini mungkin banyak dipakainya untuk anak-anak PAUD. Saya nggak tahu kalau untuk seusia anak sekolah dasar, SMP maupun SLA, saya nggak tahu ini apakah banyak manfaatnya atau tidak, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Suaranya? Iya Bu, ya. Suaranya kurang jelas. Ini, Mas. Iya, halo. Iya, Kurang jelas. menghilang. Sinyalnya. Jaringan kali Bu ini. Iya. Suaranya kalau luplep mungkin itu faktor jaringan. Sebentar ya, nanti ini mau di-share dulu itunya, materinya. Materinya nanti sebentar ya. Loading terus ini. Sebentar. Mudah-mudahan tidak ada kendala ini untuk materi. Sedang mulai share konten, Ibu, Iya, atau gimana? iya, ini lagi mau share konten nih ya. Oh, ya. Iya, lagi di ini materinya. Belum muncul ya. Masih loading. Belum mau tampil. Masih loading. Nah, ini. Dimulai saja ya Bu, tapi ini belum tampil semua materinya.
Ibu, ini Pak, saya mengambil judul. Bagaimana Bu? Udah kelihatan ininya, PowerPoint-nya? Masih loading ini Bu. Oh, masih loading? Udah mulai kelihatan. Masih loading. Di sini juga sama nih. PowerPoint-nya ini Udah muncul. tinggal suaranya. Suaranya kurang jelas, Suaranya. kurang keras. Ya. Iya, Ya, nah udah kayak gitu bagus. udah ya. Saya mengambil judul untuk presentasi sekarang yaitu pemanfaatan barang bekas untuk media pembelajaran. Karena saya basicnya dari PAUD, jadi ini saya akan menjabarkan nanti media pembelajaran untuk PAUD yang sesuai. Mau pindah. Secara implisit, media pembelajaran meliputi baik yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri antara lain buku, tape recorder, kaset, video, kamera, video recorder, film slide atau gambar bingkai, foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Ini mungkin yang selalu biasa ditemui di sehari-hari kalau tidak menggunakan media pembelajaran sesuai inovasi kita masing-masing. Dan berdasarkan pengertian media dan pembelajaran di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, informasi, ataupun pesan-pesan penting dari guru kepada murid yang dalam suatu pembelajaran dari guru kepada muridnya dalam suatu pembelajaran sehingga proses belajar menjadi efektif dan efisien. Jadi yang dimaksud media pembelajaran yaitu alat untuk menyampaikan bahan ajar dari guru kepada muridnya yang mungkin dicari dengan bahan media yang menyenangkan dan yang sesuai dengan tema ataupun materi yang akan disampaikan kepada muridnya. Pemanfaatan barang bekas menjadi media pembelajaran. Kalau yang tadi itu mungkin yang sehari-hari biasa ditemui, dan sekarang saya sendiri tidak memakai hilang. Padahal di sini jelas yang tadi ya sekarang udah jelas ya. Sekarang saya akan mengambil dari pemanfaatan barang bekas sebagai media pembelajaran supaya kita tidak usah mencari ya yang ke toko ataupun pemanfaatan barang-barang yang telah kita pakai. Beberapa pedoman yang harus diperhatikan ketika akan mengembangkan media dari barang bekas dan peralatan sederhana. Jadi harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang akan disebutkan di bawah ini untuk mencari media pembelajaran dari barang bekas. Yang pertama, gunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh di sekitar lingkungan sekolah, tempat tinggal guru dan siswa, ataupun bahan-bahan yang diperoleh di toko ataupun pasar terdekat. Mungkin kalau di toko itu kan barang bekas mungkin ya yang tidak dipakai di toko karena ini dari barang bekas. Yang kedua, penggunaan media yang dibuat guru hendaknya bisa meningkatkan perhatian dan pemahaman siswa melalui pendengarannya. Jadi selain dilihat juga ini audio visual ya untuk anaknya.
Yang ketiga, kembangkan bahan-bahan yang bisa menciptakan siswa berpikir kritis. Jadi bahan media pembelajarannya yang akan memotivasi siswa untuk berpikir kritis atau berinovasi. Yang keempat, buatlah media yang mampu memberikan kebersamaan bagi siswa dengan kondisi yang menyenangkan. Jadi karena kalau di TK mungkin kalau mengerjakan sesuatu itu secara pribadi atau perseorangan sangat sulit. Kadang-kadang kalau membuat sesuatu itu untuk 2 orang ataupun 3 orang, jadi kebersamaan. Itu yang dimaksud kebersamaan di sini. Mungkin itu ya pedoman-pedoman yang harus diantaranya seperti itu. Mungkin ada yang lain, masih banyak ya ketentuan-ketentuannya, misalnya barang bekasnya itu yang tidak berbahaya bagi anak ataupun yang bersih, gitu. Di antaranya itu juga. Namun kami di sini tidak mencantumkannya. Kompetensi yang harus dimiliki. Kemampuan menyeleksi media dan bahan-bahan sederhana yang telah tersedia secara tepat dan relevan dengan program pelajaran. Jadi media yang kita gunakan itu nantinya harus sesuai dengan pembelajaran yang kita berikan kepada anak. Disesuaikan. Kemampuan untuk menyusun sendiri dan menggunakannya secara baik dan benar. Jadi seorang pendidik ataupun yang membuat media pembelajaran itu harus dapat menggunakannya secara baik dan benar, ataupun dapat menyampaikannya kepada anak secara baik dan benar dalam pembelajarannya atau dalam pemberian materi kepada anak. Pemilihan media barang bekas, yaitu 1. Memiliki keterkaitan yang jelas antara tujuan dengan proses pembelajaran. 2. Materi yang tersaji dalam media tersebut menyenangkan, memiliki daya tarik dan minat untuk dipelajari dan dicoba dipraktekkan. 3. Keterkaitan dengan kepentingan dan proses pembelajaran yang sedang dilaksanakan. 4. Bahasa yang digunakan dalam media dan komunikasi lisan mudah dipahami, sederhana, jelas, tegas, dan terarah. 5. Terjangkau oleh intelektual siswa. Jadi kalau yang poin yang ini mungkin dari 1 sampai 4 ya dapat dipahami. Yang kelima itu yang terjangkau oleh intelektual siswa, itu medianya jangan terlalu sulit barangkali di sini mah. Jadi pemberian atau alat yang digunakan itu tidak mempersulit siswa. Barang bekas dan peralatan sederhana yang bisa dijadikan media pembelajaran. Ini saya mungkin banyak ya barang bekas yang akan dijadikan media pembelajaran itu. Tetapi saya di sini mengambil dari botol bekas ataupun bisa bekas air mineral yang akan dibuat menjadi domba hewan. Bahan dan alat yang diperlukan berupa botol plastik, ini tidak kelihatan, bekas air mineral, cotton bud, kapas, lem kayu, lem lilin, mata, yaitu mata yang ini suka dibeli karena buat aksesorisnya, spidol, gunting, cutter, isolatif. Adapun caranya yaitu pertama gambar 4 lubang untuk kaki, ya untuk kaki dombanya. Terus kemudian lubangi dengan gunting atau cutter yang nantinya diisi dengan cotton bud, itu buat kakinya. Nanti kalau domba itu kakinya 4, jadi cotton budnya 4. Kemudian untuk bulunya dibuat dari kapas
yang dipelintir kecil-kecil, yaitu ya yang kayak bulu domba nantinya dipelintir kecil-kecil dan bulat-bulat dengan tangan. Kemudian ditempel pada botol yang dianggap sebagai badan. Ditempelnya dengan lem kayu. Setelah kapas yang dijadikan bulu domba tertempel semua ya, maka untuk membuat kepala domba, kapas besar dibentuk bulat lalu dimasukkan ke mulut botol, ya bagian tutupnya. Kemudian kepala domba dihiasi dengan mata, hidung, mulut, dan telinga sehingga menjadi domba kecil yang lucu. Mungkin ini ya contohnya ya, seperti ini. Ini kalau domba kan warnanya enggak putih seperti kapas ya. Ini putih. Ya seperti ini ya, ini kakinya, mungkin matanya, ini kalau ini hidungnya sama mulutnya dibentuk dari kapas tersebut. Ya untuk penutupnya mungkin bagi kita semua sebagai pendidik, jadi guru harus memiliki kreativitas untuk mengembangkan materi yang disampaikan agar lebih menarik dan membuat siswa berminat untuk belajar. Jadi kreativitas guru dapat dilihat dari kemampuannya membuat media sederhana dari bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Jadi mungkin ini dari pemanfaatan barang bekas ini mungkin dituntut seorang guru itu, seorang pendidik itu dituntut untuk inovasi dari media pembelajaran. Jadi jangan hanya yang itu-itu saja, mungkin dari kita mencari barang-barang yang bisa digunakan, mungkin yang kalau TK itu yang intinya itu barang itu aman untuk anak. Jadi bisa digunakan dalam menyampaikan materi. Kalau untuk penjelasannya mungkin saya tadi itu kan binatang. Kalau di TK kan ada tema binatang. Jadi bisa dijadikan untuk binatang peliharaan di rumah. Jadi kepada anak-anak itu membuat domba binatang peliharaannya. Mungkin itu penjelasan dari pemanfaatan barang bekas yang ada di sekitar kita. Mungkin waktu kami persilakan lagi kepada Ibu Moderator karena penjelasannya sudah cukup. Barangkali nanti Ibu Moderator mau memfasilitasi untuk yang bertanya. Silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu. Ya, terima kasih kepada Mas yang sudah memaparkan materinya tentang pemanfaatan barang bekas untuk media pembelajaran. Mungkin dari Bapak atau Ibu guru peserta Vikon hari ini ada yang ingin disampaikan atau ingin diskusi dengan Mas? Mangga bisa via chat untuk mengajukan pertanyaan atau bisa langsung juga tidak dengan cara mengacungkan tangan. Ya mungkin dari Bapak ada yang Bapak atau Ibu ada yang ingin ditanyakan. Kami buka sesi 1. Bagaimana? Tidak ada yang bertanya, Bu?
saja, sepertinya belum ada yang bertanya. Mungkin ditunggu 5 menit lagi, barangkali ada dari Bapak Presiden yang bertanya. Atau mungkin untuk peserta Vicon sudah bisa presensi, sudah ada di chat room untuk link presensinya. Atau mungkin Bu Imas mau menampilkan hasil karyanya Ibu. Barangkali ada. Kemarin nggak keburu dipoto di sekolah. Oh, iya. Ya, cuman menambahkan saja ya, yang itu kan kemarin dipraktekkan itu membuat kelinci, ya membuat domba. Terus kalau dari tema kendaraan kami itu membuat mobil. Cuman mobil itu bukan dari botol ya, kalau mobil kami membuatnya dari dus bekas itu pasta gigi ya. Ya dari Pepsodent atau dari yang lainnya. Jadi kami kemarin itu dari dus membuat bis ya. Ada yang membuat bis. Terus kalau dari apa itu dari plastik bekas itu kemarin yang warna-warni, kami di sekolah itu membuat bunga kresek bekas ya yang warna-warni. Kami itu kemarin dibikin bunga cuman tidak dipoto Bu, maaf. Jadi kami tidak menampilkan hasil karya anak. Ya, tidak apa-apa. Iya. Untuk kendalanya mungkin Ibu, kalau siswa TK kan mungkin mereka lebih ini ya antusias, tapi Iya. mungkin kalau anak TK agak susah Iya. ininya untuk Iya, mengaturnya mungkin ya. Betul. Jadi cara menyampaikannya juga agak susah. Jadi kalau untuk anak TK itu biasanya kan kita bikin dulu contoh ya Bu, misalnya dipajang di depan. Nah, nanti bikinnya itu bersama-sama gitu, bertahap. Misalnya ini bikin ini dulu, semua bikin bareng gitu. Kalau yang kerja kelompok yang 2 orang, yang 3 orang nanti biasanya kalau yang sulit-sulit itu suka dibikin sama guru. Misalnya kan untuk melubangi itu pakai cutter. Jadi kan ya agak takut juga pakai cutter, biasanya itu anak paling suruh bikin lingkarannya itu di cirian gitu, kalau kata Sundanya di cirian pakai oleh anak. Nah nanti dilubanginnya kadang-kadang oleh guru karena menggunakan cutter. Kalau untuk menggunting biasanya anak sendiri kalau menggunting. Cuman kan kalau di PAUD apalagi yang kelompok A ya yang usianya masih 4 tahun, kadang-kadang suruh menggunting lurus juga jadi pelengkang-pelengkung ya Bu ya. Jadi hasilnya kurang memuaskan. Tapi itu kalau di TK itu penilaiannya kan itu bukan hasil ya Bu, tapi proses anak melakukan pembelajaran yang kita berikan. Jadi kalau kita bikin domba mungkin prosesnya apakah anak itu mau itu melakukan apa yang kita tugaskan atau tidak, itu proses penilaiannya. Jadi kalau hasilnya bagaimanapun bentuknya, itu hasilnya mau jelek mau seperti apa, mau selesai mau tidak, kalau sudah waktunya ya kan pakai jam pelajaran sama ya, kalau sudah waktunya selesai di kegiatan itu biasanya sudah di stop. Tapi ketika proses anak mau melakukan, itu adalah nilai yang terbagus untuk anak walaupun hasilnya jelek. Tapi kita tetap memberi motivasi kepada anak walaupun hasilnya segimana pun jeleknya. Halo, iya Bu. Suaranya kurang terdengar. Ya ini udah keras padahal Bu. Jadi kalau untuk anak TK walaupun susah ya hasilnya itu tidak begitu bagus, tapi penilaiannya tetap sangat bagus. Mungkin itu kendalanya, kita yang harus terjun langsung. Jadi kita harus aktif dengan siswa. Itu barangkali Bu Novi. Bagaimana Bu? Jelas tidak Bu? Ya. Jelas tapi agak menghilang-hilang.
faktor sinyal ya, Ya Bu. mungkin dari peserta-peserta yang lain, ya betul. Dari peserta lain mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, tema hari ini sangat bermanfaat sekali ya. Kita bisa menggunakan barang bekas di sekitar kita untuk media pembelajaran. Mungkin nanti bisa saya praktekkan ke anak saya ya Bu ya. Iya, Bu ya. Bisa praktek. Karena ya anak-anak pokoknya kalau kita di sekolah ya memakai yang seperti itu antusias ya, anak-anaknya aktif semua. Jadi kitanya juga sebagai pendidik sangat senang kalau anak aktif dengan pembelajaran kita. Bagaimana untuk selanjutnya? Ya, demikian. Ini mau diakhiri atau bagaimana Ibu? Mau dilanjutkan lagi? Ini ke Ibu Yuni bagaimana ini? Iya, Bu. Dibuat kesimpulan dulu ya, Mas, Bu. bagaimana? Sudah Iya, jadi nanti kesimpulannya dulu ya. Jadi untuk tema hari ini yaitu pemanfaatan barang bekas untuk media pembelajaran. Jadi kita semua diambil kesimpulan, kita semua itu harus aktif mencari bahan-bahan atau media-media yang dapat menunjang pembelajaran kita dalam menyampaikan materi kepada anak. Itu intinya. Jadi kita jangan hanya memakai media pembelajaran itu dari hasil membeli. Kita manfaatkan barang-barang yang ada, barang-barang yang sudah tidak terpakai agar dapat bermanfaat untuk anak didik kita. Mungkin itu dari kesimpulan materi hari ini. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Yumas yang sudah menyampaikan materinya hari ini tentang pemanfaatan barang bekas untuk media pembelajaran. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua, khususnya yang punya anak-anak mungkin bisa dipraktekkan di rumah sehingga mereka lebih antusias lagi dan mengurangi penggunaan gadget terutama ya Bu ya. Iya, iya. Baik, untuk presentasi hari ini dirasa cukup. Mungkin saya kembalikan lagi kepada host, yaitu Pak Kurniawan. Silakan Pak Kurniawan. Ya, terima kasih kepada Ibu Novia atas undangannya. Itu paparan dari Ibu Yumas tentang pemanfaatan barang bekas sebagai media pembelajaran. Terima kasih kepada Bapak Khairul Anam yang telah bergabung bersama kami di room meeting ini, dan terima kasih kepada semua rekan-rekan yang telah bekerja sama dalam kesuksesan presentasi Ibu Yumas. Saya sebagai host, apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu Yunita. Sudah beres ya, Bu? Ya, ini beres. Mungkin nanti dilanjut sesi kedua ya. Oke, siap-siap. Kalau gitu, sesi 2 ya. Iya. Ya, Iya, Bu. siap. Iya, Bu. Saya pamit ya. Iya. Ya. Saya juga pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.